Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita bahas Mas Gibran, Bang. Kemarin Pak Jokowi, sekarang Mas Gibran. Tapi bukan Gibran ya kan? Bukan Mas Gibrannya sih. Kita bahas Mas Gibrannya, Bang. Tapi Cuma lebih ke ulah orang-orang. Iya, kita bahas pernyataan orang-orang yang mengomentari Mas Gibran gitu. Oke. Siapa aja orang-orang itu? Jadi ada di 2045 Rini Budoyo. Kanal ya? Kanal 2045 TV. Ada juga Hersubeno Arif. Ya, sama Rudy Kamri. Cuma kita itu dari kanal Anak Bangsa ya? Kanal Anak Bangsa, bener. Kita beda tipis-tipis ya dari awal gitu. Ini apa yang menyamakan empat orang itu? Karena narasinya sama, Bang. Jadi aku nge-highlight yang Rini Budoyo lebih nge-highlight Rini Budoyo sama yang Hersubeno Arif ya. Karena mereka menilai Mas Gibran ini jelas bukan kelasnya presiden dan wakil presiden. Ini kasusnya apa sih sebenarnya? Jadi kasusnya itu kemarin Pak Prabowo sama Mas Gibran itu datang ke upacara ini hari lahir Pancasila itu, Bang. Yeah. Cuma acaranya BPIP. BPIP itu Badan Pembina Ideologi Pancasila. Tanggal 2 Juni. Nah, yang viral di media sosial itu, Bang, foto dan video. Jadi ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran, ada Bu Megawati. Bu Megawati itu ketua Dewan Pengarah BPIP. Terus ada juga waktu masih jalan itu kan kelihatannya 3 tuh, Bang, bertiga. Nah, yang menarik Mas Gibran, Pak Prabowo sama Bu Mega sama Jenderal Purnawirawan Trisutrisno, Bang. Oh iya. Itu berada dalam satu meja, berhadap-hadapan gitu kasusnya. Dan Mas Gibran ini dinilai pelanga-plongo, dinilai canggung, keringat dingin, gemeteran. Karena mengingat di depan dia nih ada Bapak Trisutrisno yang ikut tanda tangan pemakzulan Mas Gibran ya. Sama di depannya kalau kata Rini Budoyo, Bang, ada Bu Megawati Soekarno Putri yang partainya sudah dikhianati. Yang partainya dihianati olehnya dan oleh sudah Gibran. Diserang habis-habisan oleh Pak Jokowi Dodo, begitu. Mungkin ada satu hal yang kamu lupa. Ya. Itu komposisi mereka ketika berjalan bertiga. Prabowo, Megawati, Gibran di belakang. Di belakang, iya. Jadi terkesannya kayak, loh, kok Mas Gibrannya di belakang gitu. Harusnya di depan. Harusnya kan presiden, wakil presiden. Gitu. Megawati di belakang. Oke. Itu lebih gak enak dilihat. Itu lebih gak enak, nanti lebih parah lagi. Mak Banteng marah dong. Itu dia. Nanti dikira merendahkan. Oke. Dikira merendahkan. Nah, ada satu momen yang di-highlight sama Kak Rini ini ya, Bang ya. Jadi pas lagi duduk, cemiu ya guys. Jadi pas duduk itu Pak Prabowo tuh sempat pindah. Jadi yang tadinya di sampingnya Mas Gibran pindah ke sampingnya Bu Megawati. Terus akhirnya Kak Rininya jadi bilang, ini kenapa pindah Pak Prabowo-nya ke samping Bu Megawati gitu. Apakah ada kerukunan tertentu atau kayak gimana ya perasaannya Mas Gibran setelah Pak Prabowo pindah ke sebelah Bu Megawati. Ini kok jadi kayak apakah merasa dikucilkan? Jadi drama Korea, Bang. Itu juga disebut oleh Hersubeno Arif. Kan Hersubeno Arif itu yang kita. Jadi ini ada satu tadi Rini Budoyo, terus Hersubeno sendirian, ada Hersubeno Arif bersama Egy Beta, seorang jurnalis lainnya. Satu lagi adalah Rudy Kamri dari kanal Anak Bangsa kan. Jadi ada 4 nih, ada 4 orang lah. Tapi semua 4-4-nya itu melihat pertemuan di mana itu upacara tersebut sebagai hal yang sebetulnya menghancurkan kredibilitas atau legitimasi siapa dari namanya Mas Gibran. Nah, kita harus ingatkan ya. Tapi ini memang 4 orang yang selama ini kita kenal sebagai orang-orang yang anti Jokowi. Anti Jokowi, oke. Dan anti Gibran. Iya. Jadi yang kamu gunakan kan cuman memang materi-materi yang cenderung anti lah.
menggambarkan Gibran dengan cara yang negatif, iya nggak? Nah iya, jadi itu juga harus diketahui nih oleh penonton. Iya benar. Ini dengan sengaja dipilih bukan yang lagi muji-muji. Benar. Kalau yang muji-muji ada nggak sih? Kalau yang muji-muji dibilangnya buzzer. Apa tuh? Nggak, jadi ada dibahas sama Mas Hersu Beno Arif ya. Jadi kalau misalnya penonton lihat, itu kan yang posting soal upacara ada Pak Prabowo di Instagramnya, ada Mas Gibran gitu kan, yang soal upacara itu. Nah, di situ tuh banyak tuh komentar yang kayak dua hati bertemu, pokoknya kayak memuji-muji kayak semangat Mas Gibran, semangat terus sebagai wapres. Ini di akunnya Prabowo? Di akunnya Mas Gibran, kalau yang aku lihat ya. Kalau di akunnya Pak Prabowo, aku belum lihat komen-komennya, karena kan beragam. Kalau yang di Mas Gibran gitu, terus muji-muji acara itu, muji-muji Mas Gibran kayak semangat Mas Gibran kayak gitu. Cuma sama Mas Hersu Beno ini dibilangnya ini buzzernya luar biasa katanya. Ampun-ampunan karena dia juga mengungkit yang Mas Gibran kan monolog tuh Bang. Sempet kayak diungkit beli likes, komennya positif gitu. Ya dulu atau, yang dulu ya. Atau dituduh juga Mas Gibrannya kayak ibarat dia tuh lebih meminimalisir komentar negatifnya daripada komentar positifnya kayak gitu. Dituduhnya buzzer jadinya Bang. Jadi kalau sekarang nih buat penonton nih. Mudah-mudahan tidak terjadi sih. Misalnya Anda taruhlah mendukung Gibran, terus ngomongin di ini kita nih, di komentar kita nih, atau memuji, taruhlah Egra, memuji Noi, atau memuji saya. Ini sama Hersu Beno Arif itu akan digunakan, akan dibaca sebagai wah ini para buzzer ini. Ya? Padahal pas aku lihat akunnya bukan akun bodong. Nama lengkap ya? Nama lengkap, followersnya banyak gitu. Cuma maksud aku etikanya tuh aneh sih Bang. Maksudnya setiap kita tidak sependapat dengan seseorang itu dibilang buzzer. Maksud aku kan harusnya sebagai orang yang cerdas dalam diskusi, betul. Kalau kita ada misal lo nggak setuju, coba kayak tantang aja, atau enggak ya lo keluarkan kenapa lo nggak setuju dengan statement ini. Jangan kayak tiba-tiba langsung di-stuck. Buzzer lo. Jadi diskusinya nggak jalan tuh Bang, nggak sehat, saling menjatuhkan, kan nggak sehat juga. Dan buzzer tuh kayaknya nggak cuma komentar positif ya, harusnya kan yang jahat-jahat juga bisa diperkirakan buzzer dong harusnya. Hersu Beno Arif tuh juga buzzer jadi. Tapi oke, kita kembali ke awal lagi. Jadi apa yang ingin kamu tunjukkan sebetulnya? Iya, jadi yang di-highlight adalah jadi di sini Mas Gibran ini kan gak ngapa-ngapain, Bang. Mas Gibran nih kayak ya udah mendampingi Pak Prabowo aja. Nah, tapi dia diundang, dia datang. Dia duduk, dia berdiri di belakang Prabowo, di belakangnya Megawati. Iya, di belakangnya. Terus juga emang ada momen di mana Pak Prabowo sama Bu Megawati ngomongnya bisik-bisik. Itu juga mereka kayak nduganya, ini ada pembicaraan yang dirahasiakan. Mas Gibran nggak boleh tahu. Gitu. Kalau emang sengaja rahasia nggak usah depan Mas Gibran ya sih. Pak Prabowo-nya ke rumah pertemuan lain. Bu Megawati. Ada yang lebih gampang, telepon. Iya, telepon bisa. Pas sebelum tidur sleep call. Waduh. Mega, kamu lagi ngapain? Aduh, jadi ini nih. Drakor banget ini ya. Gitu. Ya jadi sekedar karena itu berbisik-bisik langsung dibaca sebagai kerahasiaan di antara mereka berdua. Kerahasiaan. Jadi maksudnya apa ini ya? Mas Gibrannya cuman kayak diem gitu ya, tapi malah dinilainya ya keringet dingin, canggung, pelangap-longo gitu. Padahal menurut aku ya Bang ya kan Mas Gibran kan umurnya ya memang masih muda ya, jauh 38, 37. 30-an ya. Hampir setengah umurnya dia juga kan? Oh ya, dikali lipat umurnya. Gibran taruhlah kita anggap 37 gitu kali ya. Iya. Terus si Pak Prabowo 70-an, 73 tadi sih di Google. Si Bu Mega itu 80. Wah. Apalagi Pak Trisutrisno. Pak Trisutrisno tuh 89. Wah. Sampai 90. Itu lintas generasinya. Iya, jadi kalau misalnya tiba-tiba nyablak nih, tiba-tiba ngomong kan nanti dibilangnya nggak sopan gitu. Kamu kebayang nggak kamu diundang di sebuah acara di mana orang yang kalian hadapi nih adalah orang yang 70, 80? Iya. Kamu gimana? Sungkan buat ngomong sih kayak iya Bang. Apalagi misal
ternyata ada orang tuaku atau ada orang yang lebih tua, biarkan mereka kayak segenerasi kan pasti ucapan atau kayak pola pikir atau statementnya pasti lebih nyatu tuh daripada kayak aku gitu kan, yang masih muda. Ya obrolan nyambung gak sih, kan kita pasti insecure gitu. Iya. Dan kayaknya insecure juga, maksudnya insecure atau canggung itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kan Bang? Nggak apa-apa Bang. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Ya, ini kan saya menangkap begini ya, kalau saya tidak salah, mereka ini dan itu mereka sebetulnya saya duga nggak duduk sama-sama untuk menyerang Gibran sih. Jadi mereka bikin sendiri-sendiri nih, Rini sendiri, Hersu sendiri, Rudi sendiri kan. Tapi kok yang muncul di kepalanya atau muncul di videonya semua tuh sama-sama nyinyir terhadap Gibran, ya? Nyinyirnya cocok logi lagi Bang. Nyinyirnya cocok logi, maksudnya apa itu? Jadi maksudnya kayak, ya kan kalau kita melihat video atau momen itu tanpa tendensi apapun, maksudnya melihat itu langsung kayak, maksudnya kita nggak punya preferensi untuk meng-hate Mas Gibran. Siapapun. Kayaknya itu momen yang biasa-biasa aja. Nah iya, itu yang saya maksud. Ini oke. Kalau saya akan menariknya lebih jauh lagi nih ya. Gini nih. Kalian semua tahu lah, penonton juga mudah-mudahan juga tahu kan, bahwa sebetulnya kan Indonesia ini sekarang ini dalam berapa lah, 6 bulan terakhir lah kita sebut, ini ada punya masalah tentang trust di antara para pemimpinnya, ya. Dan ini terjadi antara lain karena misalnya saja ada tuduhan bahwa Pak Jokowi itu menelikung. Atau mengkhianati. Menelikung tuh belok gitu loh. Menikung. Nggak tahu sih bahasa kita gitu ya. Nikung teman gitu. Ya, nikung teman. Ya. Dia menelikung, mengkhianati lah. Ya. Yang dia hianati siapa? Megawati. Ya. Dan PDIP. Karena kan Jokowi tadinya orang PDIP. Itu di saat-saat terakhir, semula dia masih mendukung Ganjar, kemudian tapi di saat-saat terakhir pindah. Membela Prabowo. Sambil bawa Gibran. Tuduhannya kan gitu. Nah, Gibran itu ternyata menjadi tokoh yang punya arti penting terhadap kemenangannya Pak Prabowo kan? Benar. Ya buat usia-usia kalian kan, kalian melihat Gibran positif atau negatif? Positif. Kecenderungannya positif kan? Kecuali Anda yang udah termakan dengan segala macam, ya itu tadi propaganda anti Gibran kan bisa-bisa aja Anda jadi ikut nggak percaya sama dia kan. Tapi overall menurut saya yang dari saya tahu, umumnya orang melihat Gibran tuh ya taruhlah dia anaknya Jokowi, tapi apa. Tapi kan dia bukan orang yang punya track record yang buruk ya. Ya memang dibangun sih tuduhan-tuduhan seperti dialah yang buat Fufu Fafa. Ingat nggak? Iya. Masih ingat Fufu Fafa kan? Iya, selalu diulang-ulang gitu. Diulang-ulang. Tapi kan sayangnya buat orang-orang dari generasi kalian, Fufu Fafa is nothing. Ya nggak? Itu bukan tindakan kriminal gitu loh. Satu, ada dua hal ya. Satu, itu belum tentu Gibran. Benar. Ya, itu belum tentu Gibran. Kedua, kalaupun itu Gibran, itu juga iya kan? Atau enggak? Atau Nui merasa bahwa itu serius sebenarnya Fufu Fafa itu? Ya enggak sih. Aku emang dari awal nggak percaya aja. Oh, emang nggak percaya itu dari Gibran? Oke. Ya, tapi anyway, saya mau bilang ada terus upaya untuk merusak nama Gibran. Tapi overall pada dasarnya secara umum sebetulnya Gibran itu menaikkan suara Prabowo kan sampai angkanya sedemikian impresif kan. Jauh banget antara suara Prabowo sama nomor 2-nya kan siapa namanya? Anis. Iya. Sampai lupa. Yang saya ingat cuma Ganjarnya aja. 16. Oke. Yang 16. Jadi ini adalah latar belakang dari ini semua. Ada persoalan bahwa Jokowi dan Gibran adalah orang yang berkhianat, ya. Nah, terus mereka bersatu dengan Prabowo. Sebetulnya selama ini Prabowo, sebetulnya udah banyak pihak berharap bahwa udah deh, udah selesai pemilunya, ya bersatu lagi lah, ya. Pernah bahkan ada ide tentang gimana kalau kita bikin klub para presiden, mantan presiden. Jadi di situ hadir dari Pak Jokowi, Pak SBY, siapa lagi? Bu Mega, plus sekarang Pak Prabowo.
Tapi siapa yang selama ini selalu nampak tidak antusias dengan gagasan pertemuan para pemimpin ini? Di antara 4 itu, kira-kira menurut kalian siapa? Bu Megawati. Bu Mega. Iya. Ya, Bu Mega tuh sebel sama 2 orang sekaligus. Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bukan. Oh. Bukan. Nah, salah. Nanti dulu Pak Prabowo nanti belum kita bicarakan nih. Iya. Prabowo dah, yuk gitu kita ketemu ya. Bu Mega kelihatan tidak menampakkan antusiasme yang sama karena dia udah nggak suka sama Jokowi. Satu lagi, dia itu nggak suka sama SBY. Hah? Emang iya bang? Iya loh. Iya dong. Kamu tahu nggak ceritanya? Itu yang masa ini nggak sih, masa Pilpres itu? Pilpres juga. Jadi kan dulunya ya kan urut-urutannya tuh Soeharto jatuh, naik si Habibie. Habibie turun, naik Gus Dur. Gus Dur dijatuhin nih. Naiklah Megawati. Ya. Itu eranya 1999 sampai 2004 tuh. Pemerintahannya Gus Dur yang kemudian diganti oleh Megawati. Megawati itu kepengen maju lagi tahun 2004. Oke. Dia kan udah mimpin tuh. Karena dia menggantikan Gus Dur. 2004 ada pemilu baru lagi. Pada era dia menjadi presiden, salah satu menterinya bernama SBY. Ya. Nah, 2004 SBY tiba-tiba maju. Jadi capres. Jadi capres. Dia maju jadi capres saja udah dianggap sebagai pengkhianat. Lu kan menteri gue. Kok lu maju gitu ya? Lebih celakanya lagi, dia maju dan dia menang. Jadi gagal 2 periode tuh bang? 2004 dulu gagal. 2004 ingat ya? Gagal nih. Ya. 2009 maju lagi. Oh maju lagi. Dia sama orang yang namanya Prabowo. Oh dia, iya. Megawati nih. Megawati jadi presiden, Pak Prabowo jadi cawapres. Lawannya SBY lagi. Kalah lagi. Oh iya. SBY menang 2 kali. Iya. Jadi bencinya Bu Mega pada SBY di masa itu luar biasa. Ya, karena itulah sejak itu dia nggak pernah mau ketemu sama SBY. Nggak pernah ada acara di mana mereka ketemu dan mereka ngobrol. Nggak ada. Bu Mega tuh emang sebaperan gitu. Karena kita masih kecil ya. Zaman SBY aja kita masih kecil. Pas SBY, aku ingetnya kakek aku tuh pilih SBY ya. Terus kita kayak kan kamu nggak milih dong artinya. Enggak, maksudnya dalam kampanyenya kita dengar. Ya, jadi pertama nih, itu kayak sampai sekarang tidak pernah bisa dimaafkan tuh oleh Megawati. Jadi setiap kali SBY mau ketemu, ngarep ketemu, nggak bisa. Terus 2014 menang dong Megawati. Artinya Jokowi kan menang, PDIP kan menang. Nah dia berkuasa lagi. Nah udah itu tuh ketika SBY nggak pernah diajak. Iya sih kayak di masa itu tuh jadi kayak mendelep banget gitu ya bang. Iya. SBY maksudnya kayak tidak maksudnya kayak kalau dibandingin sama Jokowi sekarang tuh SBY benar-benar waktu itu kayak turun dari presiden terus hilang gitu. Diabaikan. Iya maksudnya kan karena masa kecilku lebih banyak sama SBY. Iya. Bahkan kan Bu Mega turun tahun 2000. Enggak, kalau dia turun tuh 2004. Ya 2004 itu kan aku umur 3 tahun. Jadi ke belakangnya tuh aku nggak ngerasain tuh kebijakannya kayak aku masih mimi susu gitu. Gimana? Terus sekolah tuh kita ngeliat tuh Pak Presidennya SBY. Nah, sampai 2014. 2014 kamu umurnya berapa? 13. Nah iya kan udah gede. Iya. Udah tahu tuh presiden. Namanya SBY. Tapi dimusuhin sama Megawati. Jadi sekarang dia juga nggak mau ketemu sama SBY. Apalagi terus ada Jokowi lagi. Jadi dialah yang nggak mau tuh the idea of nyatu gitu. Udah selesai ya pertarungan masa lalu. Sekarang gabung. Megawati tuh nggak mau. Bang, tapi ini aku nanya beneran ya, nggak yang memprovokatif gitu nggak? Karena nggak tahu politik. Berarti emang Bu Megawati itu kayak selalu menganggap rival itu musuh. Nah, maksudnya kan dalam kontestasi itu dia lawan siapa? Lawan SBY. Terus sebagai partai dia ngajuin Ganjar. Gini, dia lebih daripada sekedar kalah oleh SBY.
tapi merasa dia dihianati. Yang sebetulnya nanti saya mau angkat soal pengkhianatan nih, cara baca pengkhianatan. Bahwa sebetulnya ada tuduhannya justru lah Megawati itu pengkhianatnya Prabowo. Nanti dulu tapi ya. Kedua Jokowi. Kan mula-mula Jokowi juga baik-baik aja. Sebagai kadernya. Sebagai kadernya, sebagai petugas partainya. Dan Jokowi sebetulnya juga oke-oke aja. Nurut gitu sama Bu Mega. Tapi kan terakhir ketika dia meninggalkan Ganjar dan memenangkan Prabowo, marah dong Megawati. Jadi yang saya mau bilang, sebenarnya ada persoalan nih dengan persatuan ini. Nggak akan jalan. Nah sekarang soal Prabowo sama Megawati yang saya sebut tadi. Sebetulnya yang paling berhak bilang dihianati itu adalah Prabowo. Bahwa dia dihianati Megawati. Kenapa Bang? Menarik kan? Ini penonton ini mereka walaupun kerja bareng, ya saya selalu melihat mereka nih bocil-bocil. Ya. Tapi sekarang saya bantu nih menjelaskan. Tahun 2009 Megawati maju bersama Prabowo. Ya. Kalah oleh SBY. Tapi ada sebuah perjanjian waktu itu antara Megawati sama Prabowo. Udah mulai nangkep gak nih? Nangkep. Aku tahu, tapi aku lupa perjanjiannya apa. Namanya Batu Tulis kalau nggak salah ya. Iya. Ya, itu lokasinya di Batu Tulis Bogor. Kalau nggak salah, ya. Tapi ada perjanjian lah. Perjanjian tuh sederhana. Yang tahun 2009 yang maju Megawati, wakilnya Prabowo ya. Tapi nanti 2014 kita maju lagi. Tapi Prabowo presidennya, cawapresnya Megawati. Oke. Itu perjanjian itu. Iya. Ternyata 2014 Prabowo-nya maju. Tapi lawannya Jokowi yang diangkat oleh Megawati. Jadi ketika itu orang-orang yang Prabowo bilang, wah inilah pengkhianat yang sesungguhnya. Tapi yang hebat Prabowo itu nggak masukin ke hati itu. Iya, tetap dirangkul. Nah sekarang terjadi 2024. Kan orang udah kepengen nih agar persatuan lagi dong ya. Prabowo pelan-pelan berusaha mendekati Megawati, walaupun ada masalah dengan Megawati nggak suka sama Jokowi. Ya, sebetulnya Prabowo bisa bilang, ya udah kalau lo nggak mau main lagi sama gue, kalau kamu nggak mau didekati, ya udah kita ini aja, kita berseberangan aja. Tapi enggak dong. Ini yang harus saya kagumi dari Prabowo. Dia beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah dia datang ke rumahnya Megawati kan, yang pertemuan rahasia itu juga. Ya. Sekarang terjadilah BPIP. BPIP itu acaranya Megawati karena Megawati di BPIP adalah ketua Dewan Pengarah. Ketua Dewan Pengarah. Diundanglah Prabowo, dia bawa Gibran, ya. Di situ dia berharap bahwa udah deh masa lalu kita, kalau dalam pandangan saya ya, saya kan nggak ngobrol sama Pak Prabowo ataupun dengan Gibran. Pasti harapannya adalah perdamaian. Dia bawa Gibran sama-sama dan dia seperti nggak peduli dengan tadi janji dihianati itu. He just doesn't care. Yang penting adalah kita bisa berdamai sekarang. Nah, harusnya disambut dengan sukacita dong. Gembira seharusnya. Tapi orang-orang ini malah cosplay jadi psikolog politik. Yang melihat tubuh dari gerak-gerik dan gestur tubuh. Keringat dingin. Bentar. Nggak, yang penonton yang dia sebut itu adalah kalimat yang mereka gunakan kan? Bahwa Gibran keringat dingin. Gibran apalagi? Planga-plongo. Canggung. Ya. Pertama, gemetar. You were not there. Iya juga ya. Hanya dilihat dari layar. Anda tahu dari mana sih keringat dingin turun itu dari mana? Mungkin di spill Megawati, enggak? Kayak yang disorot ekspresi Gibran. Kenapa ekspresinya deh? Kan gini doang. Dia biasa aja gitu dari loh. Dari dulu juga tampangnya begitu. Diam. Dia kali berharap
Gibran tuh kayak kita kali yang oh iya ya gitu kan. Oh itu Bu Mega gitu. Bahkan Bang yang aneh itu gini, ada ucapan dari Rini ya bener ya? Jadi dia bilang Gibran ini anak yang dikorbankan bapaknya. Bukan. Itu bukan Rini, itu Rudy Kambri. Oh. Tapi Rini juga ada Bang. Oh juga gitu? Iya. Dikorbankan bapaknya. Iya dikorbankan. Berarti narasinya sama tuh kan Bang. Oh bukan Rudy, saya bahkan mau bilang Rini Bang. Iya. Ini dikorbankan. Jadi maksudnya kayak si anak masuk jadi ngeblank kan. Jadi Mas Gibran ini kayak anak yang dikorbankan bapaknya maju ke pentas politik dan dia tuh nggak ngerti apa-apa. Jadi makanya akhirnya terbitlah kecanggungan ini, tidak kebersatuan dia dengan situasi di BPIP waktu itu. Dan gitu dibilang kosong. Mas Gibran dibilang kosong. Kosong. Pelongo kosong. Yang lihat kali ini bapak-bapak ngomongin apa? Kalau kosong ya. Kalau kosong. Ya. Iya. Lagian juga kalau menurut aku ekspresinya Mas Gibran sama Pak Jokowi sebenarnya 11-12. Cuma nggak ngerti kenapa Mas Gibran kayak disorotinnya gitu banget gitu. Nggak masalah. Gini, kalau Jokowi nggak pernah dia berada dalam posisi di mana dia harus cuma jadi orang nomor 2 kan. Oh iya. Jadi emang harus dia ngomong. Iya. Kalau ini kan Gibran dia orang nomor 2. Diajak ketemu orang-orang tua nih. Iya, saya ngebayangin dulu kayak dulu saya ketika kecil dibawa oleh orang tua ketemu sama om-om kan. Ya gitu duduk aja kan. Iya, diam aja. Paling mudah ditanya, iya nggak dek gitu kan? Kalau nggak ditanya, om, gitu kan. Kalau nggak ditanya nggak jawab. Nggak jawab gitu. dong. Paling yang kita ditanya tuh kayak sekolah di mana sekarang, kelas berapa, ranking berapa gitu aja kan. Tidak membicarakan hal-hal yang berat gitu kan. Walaupun sebetulnya percakapan antara Prabowo sama Mega dan Tri Sutrisno juga pasti nggak berat. Dan satu hal, si Gibran ini sangat menurutku itu humble. Humble itu gini. Dia ketemu sama Bu Mega yang memecat dia kan. Dan mendegradasikan keluarganya kan. Tapi dia mengulurkan tangan untuk bersalaman. Salaman ya. Ke Pak Tri juga. Ke Pak Tri. Pak Tri itu adalah tokoh di belakang gerakan Purnawirawan yang meminta dia untuk makzul kan, untuk mundur. Itu dua-duanya tokoh yang susah dihadapi Mas Gibran sebenarnya. Sebenarnya. Kalau misal hatinya tidak besar. Betul. Harusnya kan cemberut gitu ya. Iya, kayak petantang. Pasti. Dia kan wakil presiden, biar gimana pun kan. Tapi dia datang tuh. Dan dia dengan sopan bahkan ke Pak Tri itu dia tunduk loh apa? Iya, tunduk. Gaya Jawa gitu loh. Salam yang gaya Jawa. Suwun apa sih namanya? Iya. Ya begitulah. Nah, tapi bayangkan oleh kelompok-kelompok anti Jokowi ini ketika sudah ini dilakukan tetap aja dibilang dengan sengaja apa tadi tidak kompeten. Iya, kosong. Tapi yang aku gimana ya pas Bang Ade kayak kasih nih Gra, lihat nih, masa Mas Gibran di komentarannya gini. Aku yang kayak, sumpah serius Bang, ekspresi aja diomongin. Iya. Kayak maksudnya nyari kesalahan. Nyari kesalahan, nggak ada hal lain kayak yang bisa dikritik gitu. Gestur. Gesturnya apa? Ya. Iya. Tapi ya kembali ke tadi yang dikatakan oleh Nui, saya nggak lupa apakah itu Rini Budoyo atau Hersu Beno atau Rudy Kambri. Itu semua memang dibungkus dalam sebuah skema tentang pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Ya, ini Jokowi sebenarnya udah nggak ngapa-ngapain. Ya, paling-paling kita mendengar dia berpikir untuk barangkali akan melanjutkan karier politiknya di partai manapun kita juga belum tahu kan. Ya paling itu dia tidak menyerang siapapun. Gibran tidak menyerang siapapun. Ya bahwa mereka dulu tidak mendukung Ganjar itu satu hal. Tapi kan mereka tidak menyerang ya kelompok ini nih, kelompok yang anti ini. Oke, yang sekarang dipersoalkan, yang dilaporkan ke polisi oleh Jokowi kan Roy Suryo, Rismon kan ini bukan gengnya, beda, ya kan? Ini beda sekali. Tapi kenapa begitu kalau pakai istilah agama tuh
busuk ya hatinya. Udah hitam hatinya. Dan aku jujur maksudnya gini, saya agak jengah ya melihat situasi kondisi politik yang kayak gini. Kenapa sih harus saling menjatuhkan apa benefit yang akan mereka dapat? Betul. Karena maksud aku gini, aku ngerasa situasi politik kayak gini kan akan memperkeruh trust-nya masyarakat kepada Pak Prabowo. Nah, kalau misal Pak Prabowo ini trust-nya kurang, aku ngerasa kan pasti program dia akan susah tuh Bang berjalan dengan lancar. Betul. Itu yang di luar teknis, tapi di luar teknis dalam artian dukungan dari masyarakatnya. Apakah masyarakat bisa melihat ini secara positif? Maksud aku nanti kan akan berdampak kepada lo juga sebagai warga negara. Kalau misal program presiden kita saat ini itu nggak jalannya itu mandet karena banyak orang yang nge-hate dengan tanpa dasar. Maksudnya kan kita mau ngomongin kinerja Mas Gibran kan gimana Bang, yang dijelekin apa? Iya. Jadi yang dijelekin tuh malah hal-hal yang saya setuju bahwa mereka ingin sekali menyerang Gibran. Tapi sebetulnya nggak ada alasan, tidak ada hal yang bisa membuat mereka menjelekan Gibran kan? Iya, kemarin yang dijelekin aneh juga Bang, sebelum yang ekspresi. Jadi Mas Gibran tuh sempat, aku lupa di Jawa mana gitu ya, dia tuh kayak pakai mesin yang buat nanem padi itu loh. Kan mesin terbaru yang bakalan dipakai sama petani-petani. Nah, bercocok tanamnya tuh nanam padinya tuh maju. Nah, padahal itu kan mesin baru. Terus ya udah pada bilang, harusnya mundur, itu keinjek lagi tuh padinya kayak gitu. Padahal yang mesinnya maju. Kalau aku mikir kenapa kayak nggak nanya dulu kayak minta penjelasan emang maju ya? Kan gitu. Itu karena emang nggak punya, emang udah benci banget aja. Itu nih ya masalahnya. Jadinya hal-hal kecil, ekspresi lah, ya nanem padi maju lah. Jadi kayak yang dikomentarin tuh aneh-aneh gitu loh Bang. Aneh dan jadinya kelihatan. Maaf ya, kan jadi kelihatan karena orang terus bilang enggak, mesin itu dipakainya emang maju, bukan mundur. Bener. Udah gitu kan diem. Mingkem. Habis itu hilang. Iya kan? Iya. Jadi apapun, nah dalam hal ini lagi-lagi nih, sebetulnya Pak Prabowo sedang berusaha melakukan move politik yang baik buat kita semua. Jalurnya jalur damai kan Bang? Jalurnya jalur damai. Anda serang, yang diserangnya memang bukan Pak Prabowo-nya, tapi Mas Gibran-nya. Jadi diajak damai, yang sananya nggak mau diajak damai. Nggak mau. Tapi dia nggak mau nyerang Prabowo, dia nyerang yang di sampingnya itu, ya. Dan saya duga kesannya adalah mereka itu ingin agar Prabowo memang menyingkirkan Gibran. Diganti siapa Bang? Nggak tahu. Nggak. Ini kan juga dilakukan oleh si Purnawirawan TNI itu loh. Kan mereka berkirim surat ke DPR. Kemarin kan udah kirim surat ke mana, ke Presiden. Sama Prabowo dicuekin. Kan nggak pernah ketemu kan? Ya. Sekarang ke DPR, minta lagi, dimakzulkan. Kita tahu semua lah DPR juga ngapain ngurusin begituan. Iya nggak? Ya. Nah ini terus, dia kepengen itu disingkirkan. Bahkan kalimatnya itu, bahwa Gibran itu sekarang sudah diabaikan oleh Prabowo. Nggak, di mana letak diabaikannya? Kan Gibran itu dibawa terus. Bahwa mereka dibagi. Sekarang saya termasuk orang yang suka menonton videonya Gibran. Yang di channel dia. Channel YouTube. Menurut saya tetap punya kritik terhadap penampilannya, performance-nya terhadap formatnya ya. Atau bukan format, ya performance, terlalu serius menurut saya untuk video-video yang maunya menjangkau masyarakat luas. Harusnya dibuat lebih sederhana, lebih rileks segala macam. Tapi kritik saya lebih ke kritik kemasan, kontennya. Ya, bukan konten, bukan substance-nya. Substance-nya bagus. Dia berusaha menjelaskan hilirisasi, digitalisasi gitu kan, UMKM bla bla bla. Itu kan bagus. Tetap aja diomongin bahwa lebih banyak, karena banyak yang muji-muji tuh. Ini buzzer. Padahal apa yang dilakukan dia itu kan one step closer untuk ngikutin cara baru. Betul. Cara baru sebagai pemimpin ya. Ya. Apalagi sekarang Gen Z yang banyak.
Iya. Benar. Jadi kan cara mendekatkan Gen Z gimana? Ya dengan cara-cara digitalisasi seperti itu kan. Iya. Dan ya tentu perlu diperbaiki, tapi menurut saya itu langkah yang harus diapresiasi karena memberi semacam arah kepada kita semua tentang kalau kita mau maju, lo tuh harus misalnya dia bilang tentang hilirisasi pangan, hilirisasi nikel, ya, AI buat sekolah-sekolah, UMKM bla bla bla. Itu kan harapannya adalah kita semua sebagai masyarakat nih, ya. Ini kan harus berpikir tentang gimana ya caranya agar kita bisa diuntungkan oleh segenap perkembangan ini. Yang sekarang juga baru diangkat tuh adalah dulu waktu kan sekarang lagi ada macam-macam soal perusahaan-perusahaan yang memberhentikan karyawan, ada job fair di Bekasi yang riuh segala macam kan. Ngalahin demo. Enggak, tapi yang lapangan kerja dulu nih. Lapangan kerja. Maksudnya ramenya. Terus sekarang orang bilang, tuh Gibran gimana? Dulu lu bilang mau buka 19 juta lapangan kerja. Ingat gak? Oh iya. Ya kan? Kan memang di kampanye dulu dia pernah bilang tuh, kita akan upayakan agar akan terbuka 19 juta lapangan kerja. Cuman kan itu dia mengatakannya dalam konteks. Ya, konteks dia tuh ketika itu kalau kita sukses hilirisasi nikel, pangan ya, semua, kalau kita sukses UMKM, kalau kita sukses digitalisasi, kita bisa tuh menciptakan lapangan kerja baru. Konteksnya kan itu. Ya jangan sekarang dia baru berapa bulan dan dia kan cuma wakil presiden ya. Ya. Dan sekarang kita lagi dalam kondisi yang memang tidak sehat kan, karena banyak orang yang terpaksa diberhentikan kerja bla bla bla. Tapi kan caranya adalah kalau memang Anda ingin agar terbuka 19 juta lapangan pekerjaan baru, itu ikuti resep dia. Bersinergi bersama. Bersinergi bersama dong. Ya, gimana caranya agar ada hilirisasi nikel jalan, hilirisasi pangan jalan, digitalisasi itu sukses, ekonomi kreatif tuh tumbuh. Itu kalau bisa nggak kita sama-sama multiply itu? Kalau itu sukses, bukan dijamin lah. Insya Allah mudah-mudahan 19 juta lapangan pekerjaan baru terbuka. Amin. Benar. Amin. Dan kalau aku sih ngerasanya ya Bang, selain itu ya, kita benar-benar harus memaknai semangat nasionalisme itu dalam artian siapapun pemimpinnya, kita tuh harus dukung selama itu kebijakannya pro rakyat. Pro rakyat. Bahkan aku jujur ya, karena saking jengahnya aku, maksudnya kayak gue bahkan berani kayak mendukung pemunduran Mas Gibran kalau dia emang kerjanya jelek. Oh iya. Iya, benar. Betul. Masalahnya kita harus mendukung itu kalau kerjanya beneran jelek. Iya, Masalahnya kerjanya bagus-bagus aja. Iya. Aman aja. Dan Aman aja. Itu yang tadi saya katakan, niatnya Prabowo itu adalah untuk mendamaikan, untuk mempersatukan, mensinergikan. Responnya keringat dingin. Begini. Ya gitu. Sudahlah. Pilpresnya udah selesai. Iya, disudahi saja. Ini presidennya satu nih. Ya. Wapresnya satu. Dan saya mulai takut kalau misalnya program-programnya Prabowo sukses gitu ya. Misalnya ekonomi kita membaik, ini malah bikin marah mereka. Jadi Indonesianya membaik, mereka yang marah. Mereka yang marah. Lah. Karena harusnya gagal nih Prabowo Gibran. Kalau sekarang sukses gimana? Jangan marah-marah dong. Jadi ambisinya menghancurkan rakyat Bang. Menghancurkan Indonesia. Jadi kalau pakai istilah kamu kan demi rakyat kan. Sekarang kalau rakyat yang justru dirugikan oleh kerja mereka, ya kita akan bilang jangan gitu dong, ya. Kita tuh perlu bangun semangat positif. Betul. Bekerja sama. Kecuali dia korup lah, kecuali Prabowo korup atau Gibran korup atau itu kita hajar sama-sama. Hajar. Lah kalau lagi bagus, jangan dicari-cari kesalahannya. Jangan cari-cari kesalahan. Oke? Aduh, nanti Mas Gibran datang ke acara apa, tiba-tiba garuk-garuk tangan jadi ini lagi berita. Padahal cuma gini dia doang. Grogi. Dia grogi. Mengapa dia garuk-garuk? Kenapa tenggoknya digaruk? Itu dulu pernah tuh Prabowo kelihatan lagi ngantuk waktu sebelum pemilihan nih. Ketika dia jadi menteri dia pernah hadir di sebuah rapat. Ada Jokowi lagi ngomong,
Pak Prabowo tuh kelihatan gini, ngantuk. Gitu bang. Iya. Padahal bisa jadi lagi lihat sepatu. Emang betul. Oh ngantuk. Terus ada orang ada orang yang kemudian ngasih lihat video panjangnya, itu kan cuma sebuah cuplikan video, di mana dia lagi gini. Nah, di video panjangnya dia habis gini tuh bangun dengan muka cerah gitu, dia kayaknya baca sesuatu apakah di buku, apakah di HP dia, dan ngikutin rapat selanjutnya. Itu yang akan terjadi pada Gibran. Gibran garuk-garuk. Ya, aku garuk-garuk telinga nih. Aku grogi. Gibran lihat sepatu, dia tidak mau menatap si ini. Dia ketakutan. Dia grogi. Dia tidak selevel. Tidak selevel. Trisno aja dia salamin loh. Itu dia. Aduh. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalnya penonton ada ide konten, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune terus di Kupas Berita. Bye-bye. Bye.